Pertama, asas ius curia novit adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya, hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, dan mengadili perkara. Asas ini ditegaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Asas persidangan terbuka untuk umum. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang MK menyebutkan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Dan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang MK menegakkan hal tersebut dengan sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim (RPH). Artinya, sepanjang tidak terkait dengan RPH, persidangan-persidangan mahkamah terbuka dan dapat diakses masyarakat pada saat bersamaan. Selanjutnya yakni asas independensi dan imparsial. Apa itu asas independensi dan imparsial? Mari kita lihat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang mana apabila kita lihat dari tugas dan fungsinya, independensi adalah suatu kemandirian yang dimiliki dalam kekuasaan kehakiman yang erat berkaitan dengan imparsial. Yang dalam hal ini apabila terdapat suatu perkara sebagai objektif serta memutus dengan adil. Hakim dan lembaga peradilan harus independen dan artinya tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada satu pihak yang berperkara atau imparsial. Mungkin cukup video tersebut. Terima kasih. Selanjutnya yaitu asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang 48 tahun 2009. Yang pertama, cepat artinya dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, sederhana artinya pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga, biaya ringan, yaitu biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya ada asas hak untuk didengar secara seimbang atau audi et interim partem. Pada perkara pengujian undang-undang, maka pemohon dan pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR maupun pihak yang berkaitan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji juga diberikan hak yang sama untuk didengar mengenai pendapatnya, di mana hakim dalam perkara pengujian undang-undang harus memperhatikan atau mendengar pendapat dari para pihak dalam pengujian undang-undang, yaitu antara permohon, pemerintah maupun DPR yang terkait dalam pengujian undang-undang tersebut. Hal ini merupakan prinsip dalam Mahkamah Konstitusi yang mana demi menjaga kehidupan demokrasi sebagai sistem bernegara, yang mana hal ini merupakan peran Mahkamah Konstitusi untuk menjaga prinsip demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat agar sejalan dengan norma-norma yang terkandung dalam konstitusi. Hal ini juga diwujudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Hakim aktif adalah salah satu prinsip penting dalam pemeriksaan di peradilan. Hakim aktif secara aktif menasihati penggugat untuk melengkapi surat gugatan dan proses pembuktian. Seorang hakim pasif artinya seorang hakim tidak boleh mencari-cari sebuah perkara agar perkara tersebut dapat dimohonkan ke pengadilan. Dalam perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif. Dalam perkara yang menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif.